Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, pagi hari ini kita mengkaji tentang salah satu tanda kiamat, yaitu zalzalah atau earthquake atau gempa bumi ya. Gempa bumi dalam pengertian yang asli yaitu benar-benar buminya mengalami gempa, bukan hanya sebagiannya tapi seluruhnya. Karena ini zalzalah ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar ya. Bahkan sebagian ulama menempatkannya sebagai tanda kiamat yang paling terakhir ya, setelah mulai diawali dari kemunculan Imam Mahdi dan seterusnya nanti ya. Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'jud Ma'jud, Dabbah, sampai nanti terakhir zalzalah. Nah, kita akan berbicara tentang zalzalah atau gempa bumi yang paling besar ini, yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai kehancuran alam semesta ini ya, atau bumi lebih tepatnya nanti, dan masuknya kita ke dalam kehidupan yang kedua, yaitu alam akhirah. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surah Az-Zalzalah adalah surah Madaniyah, dia turun di Madinah, min qauli Ibnu Abbas wa Qatadah wa Jabir, menurut pendapat Imam Qatadah, Ibnu Abbas dan Jabir. Sebagian menyatakan surat Makkiyah. Qauluhu ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang pertama, ayat ini dibuka dengan idza untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kalau Allah yang berkata ketika terjadi di masa yang akan datang, maka itu pasti adanya. Jadi kata orang barat, bound to happen, wis pasti kejadiannya, tidak mungkin tidak gitu. Semua ayat Al-Quran yang menggunakan kata idza berarti menunjukkan kejadian yang akan datang, akan tetapi kita belum tahu. Masya Allah, ada sekian banyak dalam Al-Quran idza, seperti kehancuran Bani Israel juga menggunakan kata idza ya. Dan menarik, misalnya satu contoh saya di dalam surah nopo namine Al-Quranul Karim, di surah Dukhan misalnya, Allah SWT menyatakan gambaran Al-Quran itu yang menarik ya. Misalnya fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kunna munzirin, tidaklah menangis atas kalian, atas mereka semuanya, langit dan bumi, dan tidaklah kamu itu dari yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berkenaan dengan matinya Musa alaihissalam, matinya Fir'aun laknatullah dengan bala tentaranya yang ditenggelamkan Allah di dalam Laut Merah. Dulu para ulama tafsir mengartikan bahwa ini berbicara tentang hancurnya Nabi Fir'aun dan bala tentaranya yang dimasukkan oleh Allah ke Laut Merah, dan tidak menangis langit sama bumi itu. Buat apa menangisi orang yang kurang ajar demikian itu? Lah, para ulama dahulu menafsirkannya tidak menangis langit dan bumi itu ya benar-benar penduduk bumi tidak menangisinya, penduduk langit tidak menangisinya. Karena itu Quran menggunakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Misalnya kalau penduduk bumi ini, kalau orang yang mati itu kata Rasulullah SAW, imma mustarih atau mustarah minhu, orang itu diistirahatkan oleh Allah atau orang lain yang diistirahatkan. Mayat itu cuma dua itu aja, orangnya diistirahatkan oleh Allah atau orang lain yang diistirahatkan. Kalau orang baik dia diistirahatkan dari kesulitan di dunia ini ya,
saudara-saudara kita di Palestina adalah orang-orang yang diistirahatkan oleh Allah SWT dari kesusahan hidup, dan Allah memasukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tipe yang kedua yang diistirahatkan manusia darinya. Dan biasanya orang yang kayak gini ini, begitu orang mati, manusia senang. Alhamdulillah bongkois misalnya. Karena kurang ajar sekali. Lah, Fir'aun begitu meninggal, manusia di bumi tidak menangis untuknya. Oke. Yang kedua adalah di akhirat sama, di langit sana. Quran menyatakan tidak menangisi langit. Kenapa? Ya karena dia orang yang tidak baik, amalnya tidak soleh, tidak pernah naik ke atas, sehingga kalau dia mati maka tidak ada tangisan dari penduduk langit. Tetapi yang menarik ternyata ini menjadi tafsir yang berbeda lagi ketika ditemukan di abad 20 itu ada satu bentuk segitiga, batu segitiga di piramidnya, runtuhan piramid sana, batu-batunya itu di kuburannya Fir'aun itu. Ternyata ada kata yang menarik, karena sekarang orang sudah bisa mengembalikan lagi bahasa yang dipakai oleh Fir'aun. Sekarang orang sudah bisa Egyptologi, kajian bahasa Mesir di Eropa terutama, itu sudah sekarang orang sudah bisa mengembalikan lagi. Jadi sudah ada kamusnya bahasanya Fir'aun itu, sehingga orang sudah bisa menerjemahkan. Ternyata ada satu batu yang ada tulisannya di situ, bahasa Mesir kuno, ya. Yang menarik, bentuknya segitiga begini. Sebelah sininya ada tulisan langit menangisimu, yang sebelah sininya bumi menangisimu, yang di bawah tulisannya ketika engkau terbang menjadi bintang. Orang Mesir meyakini kalau Fir'aun itu adalah anak dari Dewa Ra yang ada di langit sana. Karena itu dia berhak untuk mengatur bumi, karena dia anaknya Tuhan, samalah dengan Zeus ya, dalam mitologi Yunani. Jadi mereka meyakini gitu, sehingga kalau mati dia terbang menjadi bintang. Dan karena hebatnya Fir'aun itu, orang-orang Mesir penganutnya Fir'aun ini menyatakan langit menangisimu, bumi menangisimu. Quran menarik, sekarang tafsir ini oleh sejarawan para tafsir modern menyatakan ini bukan saja berarti penduduk bumi menangis, tidak menangisi langit, tapi sebenarnya ayat ini mengcounter keyakinannya orang Mesir saat itu. Karena Quran kemudian yang menyatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kunna munzirin. Langit tidak menangisimu, bumi tidak menangisimu, tapi kehancuran yang kamu dapatkan. Nah, ini tentu mengagumkan buat para sejarawan, buat para arkeolog. Dari mana Al-Quranul Karim mengetahui informasi ini? Bahwa kata-katanya persis lagi, ya, langit menangisi, bumi menangisi. Bagi orang yang senang sejarah, ini informasi yang sangat akurat dari Al-Quranul Karim, dan tidak mungkin kecuali dia datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini informasi Al-Quran kalau berkenaan dengan masa yang lalu atau masa yang akan datang. Nah, surah Az-Zalzalah adalah surah yang menggambarkan tentang kejadian di masa yang akan datang. Allah mengawali ayatnya dengan idza zulzilat. Yang pertama, zulzilat itu maknanya adalah harrakatil ardu harrakatuha wa zalzalah siddatul harakah. Zalzalah itu makna dasarnya adalah syiddatul harakah, gerakan yang amat sangat kuat. Dalam bahasa Arab, para ulama itu berbeda menjadi dua aliran. Satu yang menyatakan semua kata dalam bahasa Arab asalnya berasal dari tiga kata, 3 huruf maksud saya. Yang kedua, ada yang menyatakan ada yang dari 4. Zalzala ini ada yang menyatakan awalnya berasal dari 4 huruf, ada yang menyatakan 3 huruf. Saya mengikuti pendapat yang sebenarnya seluruh kata, misalnya Raghib Al-Asfihani menyatakan sebenarnya semua kata apapun dalam bahasa Arab asalnya sebenarnya dari 3 huruf. Maka zalzala meskipun 4 ya, zai lam zalzala ya, awalnya dari 2, dari 3, yaitu dari kata zalla ya, zam, zai, lam, karena lamnya sama di merger, atau kalau bahasanya i'lal namanya diidghamkan.
ya, menjadi zalla. Ya. Zalla maknanya adalah syiddatul harokah atau gerakan yang sangat kuat. Dia juga dipakai misalnya untuk kepleset, orang jatuh, namanya juga zalla, ya, zallatil qadam misalnya. Orang Arab menggunakan kata ini. Tapi yang jelas dari kata zalla yazillu yang maknanya adalah gerakan yang sangat kuat. Kemudian kata ini dipakai oleh ayat ini dengan bentuk pasif zulzilat. Nah, perhatikan mari kalimatnya. Zalla yang awalnya tadi digoncangkan, yang makna dasarnya saja sudah goncangan yang sangat kuat, syiddatul harokah, sekarang oleh Allah dibikin tidak dengan kalimat pasif tapi kalimat aktif, idza zulzilat, ketika digoncangkan. Ya. Kenapa kok tidak dibikin kalimat pasif ketika Allah mengguncangkan? Kok digunakan kalimat pasif ketika diguncangkan? Gini, kalimat aktif ya itu menunjukkan keagungan dari pelakunya. Kalimat pasif untuk menunjukkan kejadiannya yang paling penting. Jadi kalau kita ini mau bikin kalimat, fokusnya pada perbuatannya, bukan pada siapa yang melakukan, buatlah dengan kalimat pasif. Misalnya, masjidnya harus dibangun toro, wis mari, wis dibangun. Kita yang pentingin apa? Masjid dibangunnya, bukan sapa sing bangun masjid. Tapi kalau kita mau fokuskan siapa yang membangunnya, maka kalimat aktif lebih tepat. Misalnya, siapa itu? Pak Ahmad membangun masjid. Jadi poinnya adalah pada Pak Ahmadnya, nomor satu. Kalau kita ingin membesarkan Pak Ahmadnya, itu fungsi kalimat aktif nomor satu. Nomor dua, kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang dianggap remeh-temeh, karena dianggap karena itu nama pelakunya tidak perlu disebut. Masjid itu harus dibangun tak? Pelakunya tidak penting, yang penting masjid itu dibangun. Untuk menunjukkan apa? Perbuatan itu perbuatan yang remeh-temeh bagi si pelaku tersebut. Itu fungsi kedua dari kalimat pasif. Allah itu ingin menunjukkan kita ini kalau membayangin dunia dihancurkan sampai kehancurannya berkeping-keping, itu kan kita memandang sebagai pekerjaan atau perbuatan yang istimewa. Wow, yo opo yo, saking hebatnya hancur dunia itu. Dalam pikiran manusia, Allah mau menyatakan kepada kita, hancurnya dunia ini bagi Allah cemen. Kalau bagi anak sekarang, sesuatu yang remeh-temeh, nggak ada susah-susahnya. Ya, karena itu Quran menggunakan bentuk kalimat pasif, idza zulzilat, apabila dihancurkan. Jadi nggak ada, bukan sesuatu yang istimewa kehancuran alam dunia ini bagi Allah SWT. Satu yang sangat mudah, tidak ada yang susah-susahnya, begitu maksudnya. Karena orang menyangka, sudah mungkin susah ini menghancurkan dunia ini. Kita kan kalau mikir suruh menghancurkan gunung lah mumet dah. Nah ini agar masuk di otak kita, hancurnya alam semesta ini sesuatu yang sangat mudah saja bagi Allah. Kenapa kok diinformasikan begitu? Agar kita ini takut bahwa hancurnya kiamat itu bukan sesuatu yang berat bagi Allah, bisa terjadi kapan saja Allah maui, gitu maksudnya. Kenapa kok menggunakan kata kalimat, bentuk kalimat pasif, idza zulzilat. Idza zulzilatil ardu, ketika digoncangkan al-ardu, bumi. Yang pertama, karena al-ardu itu perempuan, makanya dikasih zulzilat, ada taknya. Karena bumi laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki pakmi, nah, laki-laki. Kalau ibu bumi, ya, bumi perempuan. Dalam bahasa Arab bumi perempuan. Bupati niku nggih perempuan ya. Boten lek niku. Dalam bahasa Arab bumi niku perempuan. Karena itu idza zulzilat ada taknya, bukan idza zulzilal, tapi zulzilatil ada taknya. Kenapa? Karena perempuan bumi itu. Idza zulzilatil ardu, sekarang lihat, yang digoncangkan bukan bagian dari bumi. Yang digoncangkan seluruh bumi. Allah. Kita ini sampai detik hari ini kalau nonton ada earthquake atau ada gempa bumi, tidak semuanya mungkin
kabupaten gempa, kita yang di Malang nggak ngerasain ya, atau kita ngerasain sedikit tapi di tempat yang lain Jogja hancur kena gempa, di Malang aman-aman saja misalnya. Iran hancur ya, yang sering juga mendapatkan gempa misalnya, tapi kita tidak merasakannya, dan seterusnya. Di dunia ini kalau ada gempa di mana-mana, hanya beberapa titik saja. Titik yang lain aman-aman, tidak merasakan gempa. Sekarang hampir tiap hari gempa di Israel ya, di Palestina, karena hujan rudal itu oleh Israel. Kita tidak merasakannya, meskipun mungkin gimana rasanya dan seterusnya, kita membayangkan, Masya Allah, kurang ajarnya Israel. Tapi kalau kita pikirkan, kita tidak ikut merasakannya lah. Tapi nanti ada satu kejadian yang merupakan tanda dari kiamat, itu adalah ketika bumi seluruhnya, jadi the whole earth, semua buminya itu digoncangkan oleh Allah SWT. Lawang kita goncang sedikit saja sudah ketakutan, boten karu-karuan, apalagi kalau seluruh buminya. Karena sekarang yang jadi naibul fa'ilnya itu ya, sebenarnya ini kan maf'ulnya, tapi karena fa'ilnya dihilangkan, maka yang awalnya jadi maf'ul dibaca jadi fa'il sekarang, namanya naibul fa'il ya. Zulzilatil ardu, jadi seluruh buminya itu, al-ardunya ini, Masya Allah. Belum cukup, Allah menyatakan ditambahi lagi zilzalan. Perhatikan, zilzalan itu dalam bahasa Arab namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu gini, kalau saya ingin menyatakan saya pukul kamu dengan pukulan yang amat sangat, maka caranya kata kerjanya jadikan kata sifat. Dorobtu, doroba memukul ya, doroba Zaidun atau doroba Yahya, Yahya memukul Amron misalnya, atau Imron, Yahya memukul Imron, berarti Imron saya pukul. Tapi kalau saya mau menyatakan Yahya memukul Imron dengan pukulan yang amat sangat, lah dalam bahasa Arab ulangi saja kata kerjanya, jadiin kata sifatnya atau kata adverbnya ya, tapi bukan kata sifat dalam bahasa Arab, namanya maf'ul mutlak. Bunyinya menjadi doroba Yahya Amron dorban, gitu. Yahya memukul Imron dengan pukulan yang amat sangat. Jangan diartikan doroba Yahya memukul Imron pukulan, bukan begitu. Meskipun makna aslinya pukulan, tapi terjemahnya bukan pukulan, amat sangat, amat sangat. Ya, apa saja dalam bahasa Arab begitu caranya. Jadi sekarang idza zulzilat, apabila digoncangkan al-ardu bumi, zilzalan dengan goncangan yang amat sangat. Perhatikan yang tadi, zalzala maknanya sudah syiddatul harokah, sudah goncangan yang sangat kuat. Sekarang ditambah lagi dengan zilzalan, kuat lagi, tumpuk-tumpuk. Kalau ngomong itu, kalau kita merenungkan itu, ya Allah, Allah itu sampai tidak cukup. Sebenarnya kan kata zalzalah itu sudah cukup menggambarkan goncangan yang keras, tapi ditambahi lagi dengan kata zilzalan untuk menunjukkan kerasnya lagi goncangan tersebut. Belum selesai lagi, biar pikiran kita ini tidak keliru lagi, bahwa goncangan itu bukan sebagian bumi, seluruhnya dikasih zilzalaha. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada, biasanya kalau maf'ul mutlak ya tidak ada dikasih dhamir, idza zulzilatil ardu zilzalan, itu mestinya. Tapi digandeng lagi oleh Allah, harus kamu ingat, goncangan ini bukan hanya satu wilayah, bukan hanya satu neraka, seluruh bumi ini saya goncangkan. Allah, itu maksudnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Para mufassirin menyatakan kenapa kok dikasih maf'ul mutlak itu. Yang pertama, li'annaha ghayatu zalaziliha al-mutawaqqi'ah, karena ini adalah puncak dari goncangan terhadap bumi ini. Habis itu tidak ada lagi, sudah, ini ghayahnya, sudah tidak ada lagi ya. Nomor dua, li'annaha ammatun min jami'il ard, karena dia berlaku secara universal di seluruh bagian dari bumi ini. Bi khilafiz zalazil al-ma'huda fi ba'dil ard, berbeda dengan gempa bumi yang sekarang terjadi itu hanya di sebagian bumi.
wa hadzal khitab liman la yu'minu bil ba'si wa'idan wa tahdidan. Nah, ayat ini diturunkan kepada mereka yang tidak beriman kepada kebangkitan, janjinya Allah SWT, ancaman Allah SWT, dan bagi orang mukmin fungsinya adalah sebagai inzaron wa tahdziran, sebagai peringatan buat kita ya, dalam kaitannya dengan zalzalah ini atau gempa bumi ini. Oke. Jadi ayat ini dibuka dengan kalimat yang sangat menakutkan, yaitu ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah digoncangkan, apa yang terjadi? Karena goncangannya sangat kuat, maka diikuti, lihat kalimatnya menggunakan kata penyambung wawu untuk menunjukkan ini berurutan, sekuennya itu langsung. Begitu habis digoncangkan, wa akhrajat ya. Dan Allah bumi itu sekarang akhrajat mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Buminya mengeluarkan athqalaha. Athqal beban ya. Dari kata seperti famay ya'mal mithqal, duduk misqal di telepon ya. Thaklun itu beban. Bedanya gini, ada hamlun, ada thaklun ya. Kalau beban itu masih mampu kita tanggung, namanya hamil. Karena itu orang yang hamil dalam bahasa Arab disebut dengan hamil, orang yang membawa beban. Tapi bebannya masih mampu ditanggung, karena itu disebut dengan hamil. Karena dia masih mampu ditanggung. Boten wonten tiang meteng terus aduh ndak kuat aku kaboten, boten wonten. Ya meskipun berat tapi masih bisa ditanggung. Lah kalau thaqal itu beban yang sangat berat, lebih berat dari kata hamil. Karena ini berat sekali, namanya thaqal. Lah Quran menyatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah bumi kemudian mengeluarkan athqalaha. Apa yang dimaksud dengan athqal ini? Yang pertama, ma 'alaiha min jami'il athqal. Yang dikeluarkan adalah segala apapun saja yang memberati bumi. Apa saja yang memberati bumi? Ya yang ada di atasnya ini semuanya dirusakkan oleh bumi. Gedung-gedungnya, semua yang ada di atasnya ini atau gunung-gunungnya semuanya dihancurkan, dikeluarkan semuanya. Yang kedua maknanya adalah mana tadi? Yang kedua wa yuhtamalu al-fariqain wa yahtamilu rabi'an. Yang kedua adalah akhrajat asraraha allati kok hilang ya? Bentar. Oke, yang kedua adalah asqal dihubungkan kepada saqalain yang ada di dalam surah Ar-Rahman ya. Saqalain adalah dua penghuni bumi yang disebut oleh Al-Quranul Karim ya. Satu namanya manusia, dua jin. Jadi jin sama bumi, jin sama manusia dikeluarkan oleh bumi ini, namanya saqalain. Jadi dikeluarin semuanya, mayat-mayatnya semuanya. Jadi yang ada di dalam bumi itu terasa berat bagi bumi dan segera mau dimuntahkannya. Ada yang juga menafsiri dikaitkan semua yang ada di dalam perut bumi, mulai dari miningnya, batu baranya, nikelnya, emasnya, besinya, termasuk manusia-manusia yang dikuburkan di dalam bumi, semuanya dikeluarkan. Karena pada hakikatnya bumi itu marah kepada orang yang ahli maksiat, apalagi kalau dia berada di dalam perutnya. Jadi bumi itu karena dia makhluk Allah SWT ya. Jadi kalau ada orang berada di atasnya dan berbuat maksiat, bumi tidak suka. Sebenarnya bumi itu mau menariknya dan menghancurkannya, seperti yang dilakukan kepada Qarun misalnya, atau kepada umat-umat yang lain, karena nggak suka kalau orang bermaksiat di atas tanahnya. Tapi karena bumi itu diciptakan oleh Allah SWT untuk memberikan berkhidmah kepada manusia, memang dijadikan oleh Allah untuk kita gunakan, karena itu bumi tidak bisa menolak. Nah, sebenarnya bumi marah. Lah sama juga
dipendam di dalamnya dan seterusnya itu. Kalau orang banyak maksiat tidak suka bumi. Sebagian mufassir menyatakan kenapa bumi itu mengeluarkannya, karena dia sudah lama kepingin tapi Allah belum mengizinkannya, dan ada satu momen di mana Allah sekarang membolehkan dan bumi kemudian meledakkannya, mengeluarkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua bebannya, mulai dari gunung-gunung yang ada di atasnya, bangunan-bangunan di atasnya, semua yang ada di dalamnya, emas, besi, nikel, tembaga, dan semua orang-orang yang mati, yang sudah dikuburkannya, semua dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha. Atau makna yang berikutnya adalah bumi mengeluarkan rahasia-rahasianya. Bumi nanti akan ngasih tahu, ya orang itu maksiat di sebelah sini, orang itu maksiat di sebelah sini, orang itu ibadah sebelah sini, orang itu, nah itu makna berikutnya. Jadi bumi akhrajat asraraha, bumi mengeluarkan seluruh rahasianya. Jadi ternyata kalau kita melihat dari makna yang ketiga ini, bumi itu seperti menjadi recorder buat amal kita. Ini nanti kita hubungkan kenapa kalau kita sholat kita ganti-ganti tempat itu, karena bumi akan memberikan persaksian nanti, mengeluarkan semua rahasianya. Ya dulu orang ini sholat di sini, orang ini dulu beribadah di sini, orang ini dulu, dan seterusnya. Termasuk kalau orang itu bermaksiat. Itu yang disebut dengan akhrajatil ardu athqalaha, sebagian maknanya ya. Tapi mana makna yang paling kuat, yaitu mengeluarkan semua yang ada di dalam bumi ya, dan seterusnya. Idza kana saqal fi batnil ardi fa huwa thaqalun laha ya. Apabila sesuatu itu berada di dalam perut bumi, disebut dengan dalam bahasa Arab siqalun laha. Tapi apabila ada di atasnya disebut dengan siqalun alaiha. Ayat ini wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi ini cuman istilah saja ya, disebut kalau ada yang beban itu di atas, ada beban yang ada di bawah, di bawahnya. Dua-duanya itu nanti dikeluarkan semuanya oleh bumi. Itu gambaran singkat dari yaumul kiamah yang digambarkan di surah Az-Zalzalah. Buminya digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan kemudian buminya mengeluarkan semuanya yang ada di dalam perutnya, isi perutnya, dan juga yang ada di atasnya. Sebagian ulama menggambarkan begini, kenapa bumi mengeluarkan seluruh isinya? Karena sebenarnya segala makhluknya Allah SWT itu wonten batasannya dalam penciptaan itu, apapun saja. Misalnya kayak manusia hamil rata-rata ya 9 bulan, lebih sedikit lah, dan seterusnya. Tapi itulah batas hamilnya manusia. Jadi kalau sudah setelah 9 bulan lebih sedikit, ya nanti lah akan babaran sudah. Unta lebih lama lagi. Unta misalnya digambarkan oleh Al-Quran dia 10 bulan ya. Aisyaru uttilat kata. Jadi 10 sampai 1 tahun unta itu kalau hamil ya. Makanya digambarkan oleh Al-Quran wa idzal aisyaru, unta-unta yang sudah hamil tua 10 bulan dia mau babaran, dan seterusnya. Semuanya ada masanya yang kemudian nanti akan tidak mungkin bisa tahan lagi dan akan dikeluarkan. Nah sama dengan bumi. Bumi itu digambarkan kata para ulama seperti seorang ibu yang mengandung ya, atau seperti makhluk-makhluk Allah yang lain yang menanggung, seperti unta yang sedang babaran, atau seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Ada waktunya. Lah nanti ada waktu sebagaimana ibu kalau sudah 9 bulan lebih kontraksi ya, pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya baru nanti kemudian pasti akan tidak bisa ditahan lagi. Sama dengan bumi. Berarti artinya memang bumi itu didesain nanti ada satu waktu di mana memang dia tidak mungkin bisa menahan lagi. Allah menyatakan akhrajatil ardu asqalaha. Gitu. Jadi ini cara Allah menggambarkan bumi sebagaimana gambaran orang yang hamil, yang menanggung beban itu.
Itu maksudnya wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Wa qala, dan berkata siapa? Al insanu, manusia. Nah, di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Al insan ini siapa? Apakah seluruh manusia atau hanya sebagian manusia? Pendapat yang pertama menyatakan seluruh manusia nanti akan berkata malaha. Malaha itu satu pernyataan yang menunjukkan kebingungan, shock seseorang. Ono apa iki? Ono apa iki? Kita kalau shock terhadap sesuatu karena kita tidak pernah melihatnya, ada kejadian yang begitu sangat bukan mengagumkan, sangat membuat kita shock. Nah, kita menyatakan malaha. What's wrong? Ada apa ini? Ada apa dengan bumi ini? Kenapa bumi kok samalah, itu bingung, shock, ketakutan, ngeri, campur jadi satu. Itu berada di dalam kata malaha. Masalahnya kemudian perbedaan para ulama menyatakan, bukankah orang beriman sudah tahu kalau itu hari kiamat? Ya, makanya di ulama yang kedua menyatakan di sini adalah bukan seluruh manusia. Saya bacakan yang pertama ya. Fil muradi bihadzal insan, ya, adapun yang dimaksudkan dengan kata insan di sini qaulani, ada dua pendapat. Yang pertama, annal murad jami'un nas mim mu'minin wa kafir. Yang dimaksud yang pertama adalah seluruh umat manusia, mau kafir mau mukmin. Wa hadza qawlu man ja'alahu fid dunya min asyratis sa'ah li'annahum la ya'lamuna jami'an annaha min asyratis sa'ah fi ibtida'i amriha hatta yatahaqqaqu umumaha falidzalika sa'ala ba'dum ba'dun anha. Kata dia, kenapa begini? Karena ini merupakan tanda, salah satu tanda dari yaumul kiamah, dan saat terjadi saat itu manusia baik mukmin atau yang kafir tidak ada yang tahu kalau itu tanda hari kiamat. Ono pore. Baru nanti ketika semakin besar kehancurannya, semua terus hancur, baru orang menyadari loh kiamat ini, gitu Pak, makna yang pertama. Sehingga karena semua manusia tidak ada yang tahu apakah ini kiamat atau tidak awalnya, mereka saling bertanya satu sama lain, malaha, ada apa ini, mau mukminnya mau kafirnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahum al-kuffar khassah. Yang dimaksud al-insan di sini adalah orang kafir saja, tidak yang lain. Wa hadza qaulun man ja'alaha zalzalatul qiyamah. Ini kalau menyatakan bahwa zalzalah di sini adalah zalzalahnya kiamat. Orang mukmin sudah tahu kalau ini adalah goncangan untuk hari kiamat. Karena itu dia tidak bertanya, malaha, ada apa ini? Dia tidak bertanya begitu. Ya, li'annal mu'min ya'tarif biha. Karena orang mukmin tahu dengan keadaan itu. Fahuwa la yas'al anha, karena itu dia tidak bertanya dengan hal tersebut. Wal kafir jahidul laha. Orang kafir menolak hari kiamat. Karena itu dia bertanya, ada apa ini? Ya, walidzalika yas'alu anha, karena itu dia bertanya. Samalah kalau kita ini meyakini ada kiamat, apalagi nanti ada sekuennya ya, mulai dari Imam Mahdi muncul, terus Ya'jud Ma'jud, kemudian Nabi Isa dan seterusnya. Kita tahu begitu ada goncangan kiamat ini. Sebagaimana di Al-Quran menyatakan nanti di surat Yasin, orang-orang yang ada di dalam kuburan begitu digoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat kuat dan dikeluarkan dari bumi, wa akhrajatil ardu athqalaha, orang itu akan berkata, man ba'asana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami ini? Siapa yang membangkitkan kami dari tidur sebentar kami yang tidak nyaman ini? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Nah, itu ucapannya orang beriman. Jadi tidak ngomong malaha, tapi menyatakan hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah SWT dan dibenarkan oleh para rasul. Marqad itu tidur nggak nyaman, tidur nggak enak, kita nggak merasa nyaman tidurnya itu. Tidur sebentar tapi loro kabeh niku namanya marqad. Nah, orang beriman nanti begitu ngelihat prahara yaumul qiyamah, dia membandingkan selama ada di dalam kuburan, meskipun mungkin ada siksa kubur dan seterusnya,
Tapi prahara yang ada di dalam kuburan kalau dibandingkan dengan prahara yaumul kiamah, kecil saja prahara di dalam kuburan itu. Karena itu dia menyatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur sebentar kami yang tidak nyaman ini? Man ba'athana mim marqadina, kata dia. Begitu dia melihat, karena itu kata para ulama, ucapan ini adalah ketika dikeluarkan dari kuburan itu. Begitu melihat hancur semuanya, gunung-gunung diterbangkan dan seterusnya itu, baru dia menyatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, sementara orang kafir menyatakan malaha. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dari dulu dia tidak meyakini ada yaumul kiamah. Karena itu dia bertanya malaha. Begitu cara menafsirinya. Jadi al-insan di sini bisa ditafsiri seluruh manusia. Yang kedua dirujukkan kepada hanya orang kafir. Ya, nanti waqalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu nanti ya, yauma idzin tuhaddits, akan menceritakan, diceritakan ya. Jadi bumi akan menceritakan, menarik kalimatnya itu tuhaddits dari kata hadis. Hadis itu informasi yang masih baru, breaking news. Ya, kayak breaking news, rudalnya Israel balik lagi ke Tel Aviv. Ya, katanya gara-gara salah satunya hacker orang Indonesia, kan gitu. Jadi menarik kalau kita nonton kemarin itu. Jadi, balik ke Tel Aviv, ya, dan seterusnya. Jadi namanya breaking news. Karena beritanya baru, kita seperti tidak pernah mendengar, baru kemudian kita mendapatkan informasi yang baru itu. Namanya tuhaddits. Pertanyaannya, semua yang ada di dalam bumi, cerita semua yang ada di bumi ini, sebenarnya cerita masa lalu atau cerita yang benar-benar baru? Masa lalu. Karena ini sudah cerita bumi mulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti sebelum yaumul kiamah. Lah nanti diceritakan oleh bumi, tapi kita akan merasa itu sesuatu yang baru. Loh iya rek yo, aku biar nyolong dek kono. Loh iya yo, saya dulu begini. Semua diceritakan oleh bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi saat itu menceritakan kabarnya, memberitahukan informasi-informasinya. Ai tuhadditsu akhbaraha bi'amalil ibad ala dhahriha. Yang pertama, bumi akan menceritakan kabar-kabarnya tentang perbuatan hamba Allah di atas punggungnya. Bumi nanti memberikan persaksian, iya, orang ini hari Selasa ba'da subuh misalnya duduk di Masjid Al-Falah. Bumi nanti menceritakannya. Masya Allah, itu yang pertama. Qalahu Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah yang menyatakan makna ayat ini adalah tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan kabarnya bi'amalil ibad, dengan amal-amal hamba Allah ala dhahriha, di atas punggungnya. Yang kedua, ada yang memaknai dengan tuhadditsu bi qiyamis sa'ah idza qala al-insan ma laha. Nanti ketika manusia, mana yang kedua, bertanya, ini apa ini, ada apa ini, ada apa ini, bumi ngasih tahu ini kiamat. Ada bumi, buminya yang ngasih tahu. Tuhadditsu bi qiyamis sa'ah, dia akan menceritakan tentang kiamat ini. Idza qala al-insan, ketika manusia berkata malaha. Qala Ibnu Mas'ud menyatakan demikian. Fatukhbiru bi anna amrad dunya qad inqada. Bumi terus ngasih tahu bahwa semua urusan di dunia sudah berhenti, selesai sudah. Wa anna amral akhirah qad ata, dan sungguh urusan akhirat sekarang baru saja datang. Fayakunu dzalika minha jawaban 'inda su'alihim, ini menjadi jawaban atas pertanyaan mereka. Wa indalil kafir wa indzaron lil mu'minin, ya, wa'idan lil kafir wa indzaron lil mu'min, ancaman buat orang kafir dan peringatan buat orang mukmin. Wa fi hadithiha thalathatu aqawil. Ahaduha anna Allah Ta'ala yaqlibuha hayawanan natiqan fatakallama bidzalik. Para ulama ini menyatakan, ya opo bumi mengasih kabar itu. Nah, yang nomor satu, ada yang menyatakan nanti Allah itu akan menjadikan hewan-hewan yang ada di bumi itu, nanti akan dibangkitkan hewan di bumi
yang bisa berkata dan menyatakan ini kiamat, ini kiamat. Wallahu a'lam, ya. Ini pendapat pertama. Was asani anallah ta'ala yuhdisul kalam fiha. Ya, yang kedua adalah memang nanti diceritakan ada Allah yang menceritakannya. Yang ketiga yakunul kalam minha bayanan yakum maqamal kalam. Ini ya bumi yang menceritakan sebagaimana digambarkan seperti informasi, karena kalau kita melihat hancurnya gunung, keluar semuanya yang ada di perut bumi, itu dengan sendirinya seperti bumi sedang berbicara tentang kehancurannya. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Bi anna rabbaka, karena Rabb, sesungguhnya Rabbnya itu Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhalaha, memberikan wahyu kepadanya. Jadi gini ya, wahyu itu ini harus kita maknai makna lughawinya, bukan makna teknisnya. Karena siapapun yang diberikan wahyu dia menjadi nabi. Terus kalau gitu loh, berarti bumi itu nabi, Ustaz, karena bumi dapat wahyu. Buktinya mana? Bi anna rabbaka auhalaha. Boten nggih. Hatta tawon juga dikasih auha, ya, kata Al-Qur'an Karim. Tawon dapat wahyu. Ibunya Nabi Musa juga auha. Nah, auha itu adalah diberikan informasi secara cepat dan rahasia sifatnya. Jadi kalau Allah memberikan informasi ke dalam hati kita secara cepat, ya, dan hanya rahasia kita saja yang tahu, lah namanya wahyu secara bahasa. Ketika ibunya Nabi Musa menggendong putranya namanya Musa alaihissalam, menangis dia, sementara tentaranya Fir'aun bergerak menuju rumahnya untuk mengambil bayi tersebut dan dibunuh, dan dia melihat tentara itu bergerak. Ibunya Nabi Musa bingung, kia opo terus ini. Sementara Musa tambah nangis melengking, padahal tentara itu masih mana ini rumah yang ada bayi ini. Bingung Nabi Musa. Di saat itu Allah memberikan informasi ke dalam hatinya ibunya Nabi Musa. Yang tahu cuman ibunya Nabi Musa. Al-Quran menyatakan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Maksudnya bukan wahyu seperti Nabi Muhammad, dikasih informasi secara rahasia dan sangat cepat. Apa rahasianya? Lemparkan anakmu ke sungai. Makanya dilemparin. Karena kalau pakai pikiran normal, nggak mungkin ibu punya bayi nangis, oh nangis doa, tak lempar nonya sungai. Ya namanya orang jahat itu. Ini informasi dari Allah SWT. Ya, jadi fa'alqihi fil yam, kata Al-Quranul Karim. Ya, suruh naruh di dalam basket, terus ditaruh di air itu. Padahal kalau kita pikirkan, sebenarnya ya tambah tidak masuk akal, tambah tidak menyelamatkan kalau menggunakan pikiran manusia. Kenapa? Sungai Nil itu airnya deras, bergelombang-gelombang, potensi untuk kebalik mungkin ya 99%, nomor satu. Apalagi tidak proper. Wah, mungkin ini yang tidak tahu lah. Kalau kita mungkin sekarang ember atau apalah, ini bukan dipersiapkan sejak awal, mungkin ada punya apalah, lah ditaruh di situ lenyutan, dadaan itu. Jadi kemungkinan jatuh besar, nomor satu. Yang kedua, kemungkinan dimakan kuda Nil, hewan-hewan besar sekali. Wong ada mahasiswa Indonesia terjatuh di Sungai Nil, masuk ke dalam pusaran, mati. Santri Al-Amin Perenduan Sumeneb, ya. Mereka berlibur di Sungai Nil, kemudian naik perahu itu, lah ada yang terjatuh pas kena pusaran, mati. Ya, santri Al-Amin, ya, terkenal itu di Mesir karena mati di Sungai Nil dan seterusnya. Bayangin sekarang ini anak kecil, kenapa ibunya Nabi Musa melakukan itu? Karena Allah memberikan ilham itu. Karena itu fa'auhayna ila ummi Musa. Oke, sama. Jadi kita hubungkan kata para ulama, maknanya itu begini. Seperti ibu yang hamil tadi, dia menunggu waktu. Ya, due time-nya kapan? Ya. Ya, terus ditunggu, kok belum, ini sudah 9 bulan. Dokter sudah punya hitungannya. Bu, kemungkinan tanggal segini. Apa kalau sudah tanggalnya kok ndak hamil, kok ndak keluar-keluar, ini bingung dia, tuh gimana ini.
Apalagi kalau ketuban pecah, waduh tambah bingungan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia menunggu saat waktunya itu. Nah, bumi sama. Siapa yang ngasih tahu? Sekarang beledak wis. Sekarang babarono wis. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bi anna rabbaka auhalaha. Karena Rabbmu kemudian memberikan informasi kepada bumi. Sebagian ulama menyatakan karena bumi itu sudah lama gregetan bumi dengan orang maksiat di atasnya, orang-orang mayat yang penuh maksiat di dalam perutnya orang penuh maksiat seperti Fir'aun, Qarun dan seterusnya. Di atasnya orang-orang ahli maksiat berbuat zina segala macam, dan dia mau meledakkan diri, nggak kuat dia karena ngelihat kurang ajar kamu ini, saya ini makhluknya Allah, kamu gunain untuk maksiat dan seterusnya. Tapi kalau digunakan untuk ibadah, senang bumi. Dan dia ingin meledakkan, tapi tidak boleh. Nunggu kapan? Nunggu komando dari Allah. Ibaratnya go, beng, baru dia meledakkan dirinya. Ya, itu salah satu makna bi anna rabbaka auhalaha. Yang pertama kata para ulama, auha ilaiha bi an alhabaha fa ata'at. Yang pertama, Allah memberikan ilham kepada bumi tersebut dan bumi kemudian mentaatinya. Yakni qala laha. Yang kedua maknanya, Allah berkata kepada bumi langsung, bumi hancurkan, bumi meledaklah, bumi keluarkanlah semua yang ada pada perutmu misalnya. Yang ketiga maknanya ay amaroha auhalaha. Di sini ini maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada bumi. Auhalaha ada juga yang mengartikan di sini dengan bi antu haditha akhbaroha, yaitu tadi seperti saya ya, jadi dikasih kabar, dikasih ilham agar dia menceritakan semua beritanya, rahasianya dengan cara meledakkan tadi. Bi antukhrija asqalaha, atau dengan mengeluarkan semua beban-bebannya. Auhalaha bi antuzalzila zilzalaha, atau dia disuruh oleh Allah untuk menggerakkan dengan gerakan yang sangat menggoncangkan dirinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu namanya bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terakhir satu ayat lagi ya. Yauma idzin, pada hari tersebut, yasturun nas, keluar manusia itu. Yasdurun itu gini, sadir itu kalau ada orang dari satu titik A terus dia pergi ngambil air di titik B, kemudian dia balik lagi ke titik A, namanya sadir. Yasduru itu kita berasal dari bumi ya, nanti kita masuk ke dalam bumi, pindah kita, nanti kita akan kembali lagi, nah namanya yasduru. Kata Al-Quranul Karim, yauma idzin yasdurun nas, kita nanti dikembalikan lagi. Jadi kita berasal dari bumi ya, kemudian kita masuk ke dalam perut bumi, nanti dikembalikan lagi oleh Allah SWT, meskipun buminya sudah dirubah ya, bukan seperti ini lagi, diflatten semuanya karena sudah tidak ada gunung-gunung, wallahu a'lam ya. Karena kita juga lama dari kebangkitan itu, setelah kehancuran masih menunggu lama lagi baru kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi singkatnya, yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas ya, min baini yadayillah firqan muhtalifina fi qadrihim wa amalihim, fa ba'duhum ilal jannah wa hum ashabul hasanat wa ba'duhum ilan nar wa hum ashabus sayyiat. Qalahu Yahya bin Salam. Ya, kata Yahya bin Salam, maknanya adalah nanti begitu yaumul kiamah, manusia akan muncul ashtatan. Ashtatan itu beraneka ragam, terpilah-pilah, satu firqah, macam-macam bagiannya. Sesuai apa? Kata dia, mukhtalifina fi qadrihim wa amalihim. Mereka ini dibagi-bagi berdasarkan amalnya. Ada kelompok ahli taubat, ada kelompok ahli zikir, ada kelompok ahli Quran, ada kelompok ahli sunnah dan seterusnya lah. Kira-kira begitu. Dibagi-bagi semua ini, ahli zina yang sana, nanti dibagi-bagi sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan amalnya. Itu yang dimaksud dengan yasdurun nas astatan liyuraw a'malahum.
bercerai-berai sebenarnya syatta itu, sebagaimana Al-Quran menyatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kalau melihat orang kafir itu, kata Al-Quran Karim, tahsabuhum jami'an, kamu menyangka mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, akan tetapi hatinya bercerai-berai, kata Al-Quranul Karim. Nah, dari kata itu diambil kata ashtatan. Nanti ketika kita ini dibangkitkan dari kuburan, kita sudah tidak sama lagi, dan kita tidak lagi bersama dengan, tidak bisa sama dengan ayah ibu kita. Kalau kita tidak sama amalnya dan seterusnya, kita beda-beda. Kemudian astatan, ya, untuk apa kita dibedakan? Liyurau a'malahum, agar kita tahu, diperlihatkan amal-amal kita kemudian, dan itulah yang membedakan. Ya, nanti sekian banyak hadis yang meriwayatkan ada kelompok ahli taubat dipimpin oleh Wahsy dan seterusnya, ya, sebagai gambaran dari perbedaan-perbedaan orang yang nanti dikeluarkan dari bumi itu, dari dalam perut bumi setelah terjadinya yaumul kiamah. Bagaimana nanti setelah kita keluar, apa yang dilakukan, insya Allah kita akan dalami di pertemuan mendatang, sambil mungkin sudah masuk ke ayat yang baru, ya, karena tinggal sedikit lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.